Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Indrani dengan NIM 2202648. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama yaitu sumber primer. Sumber primer adalah dokumen atau catatan yang berisi informasi dari tangan pertama, sumber informasi yang bersifat original pada saat sumber informasi tersebut dihasilkan atau dipublikasikan. Contoh dokumen primer yaitu di antara lain dokumen paten. Dokumen paten adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintahan berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu invensi dan siapa investornya sebagai pemilik paten atau invensi yang bersangkutan. Di sini saya memiliki contoh yaitu sertifikat paten dari Universitas Sriwijaya. Sertifikat paten memiliki bagian di antara lain yaitu yang pertama ada kop surat, yang kedua ada nama dan alamat pemilik paten, yang ketiga ada judul paten, yang keempat ada investor, yang kelima ada tanggal penerimaan, yang keenam ada nomor paten, yang ketujuh ada nama tanggal pemberian, yang kedelapan ada masa berlaku paten, dan yang kesembilan ada nama dan tanda tangan pejabat pemberi paten. Berikut yaitu dokumen standar. Dokumen standar adalah dokumen yang berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan atau produk. Dokumen standar ini digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan atau produksi. Di sini saya memiliki contoh yaitu dari SOP jadwal patroli Satpam di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Bagian-bagian dokumen standar yaitu yang pertama ada jadwal SOP, yang kedua ada nomor-nomor SOP, yang ketiga tanggal terbit dan tanda tangan direktur, yang keempat ada pengertian, yang kelima ada tujuan, yang keenam ada kebijakan, dan yang ketujuh ada prosedur. Selanjutnya yaitu proceeding. Proceeding adalah kumpulan paper akademik hasil publikasi dalam suatu seminar atau konferensi. Proceeding berisi hasil-hasil pemikiran para peneliti yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademik yang telah dipublikasi baik diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional. Di sini saya memiliki contoh yaitu proceeding seminar internasional dari UNP. Bagian-bagian proceeding yaitu yang pertama ada judul. Judul proceedingnya yaitu revitalisasi pembelajaran bahasa, sastra, dan seni. Yang kedua ada hak cipta. Yang ketiga ada kata pengantar. Yang keempat ada daftar isi. Yang kelima ada abstrak. Yang keenam ada kesimpulan. Yang ketujuh ada daftar pustaka. Selanjutnya yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis yang berisi hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Di sini saya memiliki contoh yaitu laporan penelitian karakteristik ruang bersama di Kampung Wanasari, Denpasar, Bali. Bagian-bagian laporan penelitian yang pertama ada judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada daftar gambar, yang kelima ada kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya yaitu tesis atau disertasi. Tesis dan disertasi adalah dokumen yang disusun oleh mahasiswa pasca sarjana S2 dan D3 sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik. Fungsinya adalah untuk mewujudkan pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap bidang studi mereka, dan serta kemampuan mereka dalam melakukan penelitian. Bagian-bagian tesis yaitu yang pertama ada halaman sampul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga persetujuan akhir tesis, yang keempat persetujuan komisi ujian tesis, yang kelima ada surat pernyataan tesis, yang keenam ada kata pengantar,
Yang ketujuh ada daftar isi, yang kedelapan ada daftar tabel, yang kesembilan ada daftar gambar, yang ke-10 ada daftar lampiran, dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Berikut yaitu terbitan berkala. Terbitan berkala adalah publikasi yang diterbitkan secara rutin dalam internal waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Terbitan berkala dapat berupa majalah, jurnal, surat kabar, buletin, dan lainnya. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi terkini kepada pembaca dalam bidang tertentu. Contoh-contoh terbitan berkala yang pertama yaitu ada majalah. Majalah adalah terbitan berkala yang diterbitkan secara teratur, misalnya mingguan, dua minggu, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi yang ditunjukkan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Di sini saya memiliki contoh majalah dari Tempo. Bagian-bagian majalah yang pertama ada cover, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada ringkasan, yang keempat ada cover belakang majalah. Contoh yang kedua yaitu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi yang diterbitkan oleh institut akademik atau organisasi profesi secara berkala yang berisi tentang artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu. Di sini saya memiliki contoh yaitu jurnal ilmiah seni dan bahasa. Bagian-bagian jurnal ilmiah yang pertama yaitu ada judul, yang kedua ada daftar isi dan identitas buku, yang ketiga ada abstrak, yang keempat ada syarat-syarat penulisan naskah. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga ada surat kabar. Surat kabar adalah publikasi yang diterbitkan secara berkala, biasanya setiap hari atau setiap minggu, dan berisi berbagai jenis berita dan informasi. Fungsinya adalah untuk menyediakan informasi terkini kepada masyarakat, baik berita lokal, nasional, maupun internasional. Di sini saya memiliki contoh yaitu surat kabar dari Singgalang. Bagian-bagian surat kabar yang pertama identitas buku, identitas koran, maaf. Yang kedua ada informasi utama, yang ketiga ada sportif atau olahraga, yang keempat ada opini, yang kelima ada hukum, dan yang keenam ada daerah. Selanjutnya yaitu terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan-badan pemerintahan dalam berbagai tingkatan, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah atau lokal. Di sini saya memiliki contoh yaitu peraturan pegawai baru tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS tahun 2003. Bagian-bagian terbitan pemerintah yang pertama yaitu ada halaman sampul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada bab atau bagian, dan yang kelima ada pasal-pasal. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang dokumen primer. Contoh di antara lain, yang pertama yaitu kamus khusus. Kamus khusus adalah kamus yang lembarannya terbatas mengenai suatu bidang ilmu atau bidang kegiatan. Kamus khusus ini masih terbagi atas kamus-kamus yang berkenaan dengan bahasa itu sendiri. Baik itu kamus lafaz, kamus ejaan, kamus antonim, maupun kamus sinonim, serta kamus anonim. Kamus memiliki bagian yang pertama yaitu halaman depan, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga kata pengantar, yang keempat isi kamus, yang dimana menjelaskan apa saja yang dibahas di dalam kamus tersebut, dan yang terakhir yaitu halaman belakang. Selanjutnya ada ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman dari sebuah cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Di sini saya memiliki contoh yaitu ensiklopedia tubuh manusia. Bagian-bagian ensiklopedia yang pertama itu ada halaman sampul. Yang kedua ada isi ensiklopedia di mana di sini ensiklopedia menjelaskan secara rinci apa saja bagian-bagian dari organ manusia. Yang terakhir yaitu halaman belakang. Selanjutnya yaitu bibliografi.
Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Di sini sih saya memiliki contoh yaitu bibliografi sastra Indonesia. Bagian-bagian bibliografi yang pertama ada halaman depan, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada isi bibliografi. Selanjutnya yaitu ada statistik. Statistik adalah suatu kelompok data yang berbentuk angka dan dibentuk dalam format diagram dan dan tabel di mana isinya menjelaskan tentang masalah tertentu. Di sini saya memiliki contoh yaitu statistik ekspor perdagangan luar negeri pada tahun Januari 2004. Bagian-bagian statistik yang pertama identitas buku. Yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada isi statistik, yang keempat ada ringkasan. Selanjutnya yaitu majalah indeks. Majalah indeks adalah suatu daftar yang berisi artikel-artikel dalam bidang atau subjek dari majalah-majalah. Di sini saya memiliki contoh yaitu indeks artikel hukum yang memiliki bagian yang pertama ada cover, yang kedua ada daftar isi, dan yang ketiga ada isi majalah indeks tersebut. Selanjutnya yaitu majalah abstrak. Majalah abstrak adalah publikasi yang berisi ringkasan dari berbagai karya ilmiah. Abstrak ini memberikan gambaran singkat dan jelas tentang isi karya ilmiah tersebut. Di sini saya memiliki contoh yaitu biological abstrak, yaitu biosis. Bagian-bagian majalah abstrak yaitu yang pertama ada cover, yang kedua ada daftar isi, dan yang terakhir ada abstrak. Selanjutnya yaitu sumber biografi. Sumber biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh yang mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini. Saya memiliki contoh yaitu biografi menteri-menteri agama era reformasi. Bagian-bagian sumber biografinya yaitu yang pertama ada cover buku, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat ada daftar isi, dan yang kelima ada isi biografi. Selanjutnya yaitu sumber biografi. Sumber biografi adalah kumpulan informasi yang berisi tentang tempat, gunung, sungai, batas wilayah, atau yang berkaitan dengan lokasi. Sumber geografi dapat berupa atlas, peta, bola dunia atau globe, buku pemandu wisata, gazettir, dan lainnya. Di sini saya memiliki contoh yaitu Atlas Dunia Junior. Bagian-bagian atlas yang pertama ada halaman cover, yang kedua ada daftar isi, dan yang ketiga ada peta tomografi yang dimana mempermudah kita dalam membaca peta. Selanjutnya yaitu ada handbook. Handbook adalah sumber referensi tertulis yang dirancang untuk memberi informasi praktis, paduan, instruksi, atau wawasan tentang subjek tertentu. Di sini saya memiliki contoh yaitu Chan Sugar Handbook. Bagian-bagian handbook yang pertama ada halaman cover, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada isi handbook. Yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier adalah sumber yang merupakan hasil pemilihan dan kumpulan dari sumber primer dan sumber sekunder. Contohnya yang pertama yaitu katalog pusat dokumentasi. Katalog pusat dokumentasi adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Daftar tersebut dapat berbentuk kartu, lembaran, buku, atau bentuk lain yang memuat informasi mengenai pustaka atau perpustakaan yang terdapat di perpustakaan unit informasi. Di sini saya memiliki contoh yaitu katalog beranotasi. Bagian-bagian katalog pusat yaitu yang pertama cek cover, yang kedua identitas buku, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat isi katalog, yang kelima daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ada direktori. Direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung suatu berkas
atau lebih satu direktori lainnya atau yang lain, yang bisa disebut dengan subdirektori. Di sini saya memiliki contoh, yaitu direktori edisi naskah Nusantara. Bagian-bagian direktori itu yang pertama ada bagian cover, yang kedua identitas buku dan hak cipta, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada isi direktori. Selanjutnya yaitu ada yearbook. Buku tahunan juga dikenal sebagai yearbook atau annual. Yearbook adalah buku yang diterbitkan setiap tahun. Buku ini berisi informasi mutakhir mengenai berbagai hal dalam bentuk uraian singkat atau statistik mengenai catatan kejadian atau perkembangan suatu masalah atau subjek dalam 1 tahun terakhir. Di sini saya memiliki yearbook dari Indonesia pada tahun 1998. Bagian-bagian yearbook yang pertama ada tim redaksi katalog, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada history, selanjutnya yaitu almanak. Almanak adalah referensi atau buku yang berisi informasi berbagai jenis yang berkaitan dengan astronomi, astrologi, kalender, cuaca, perhitungan waktu, peristiwa penting, dan informasi praktis lainnya yang relevan untuk 1 tahun tertentu. Di sini saya memiliki contoh yaitu World Almanac 1989. Bagian-bagian almanak yang pertama yaitu ada halaman sampul, yang kedua ada katalog dan identitas buku, dan yang ketiga ada news story, di mana di almanak tersebut terdapat top 10 news story, 10 kejadian yang dimana dapat diingat pada tahun tersebut. Selanjutnya bibliografi dari biografi. Bibliografi dari bibliografi adalah daftar referensi atau daftar pustaka yang mencantumkan sumber-sumber biografi yang digunakan untuk mengkaji atau mengevaluasi sumber-sumber lainnya. Di sini memiliki contoh yaitu Bibliografi Nasional Indonesia. Bagian-bagian bibliografi dari bibliografi yaitu yang pertama halaman depan, yang kedua ada prakata, yang ketiga ikhtisar kedua didisi, yang keempat ada daftar isi, yang kelima bagian klasifikasi, dan yang keenam ada dewan redaksi. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah materi atau sumber informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami konsep atau topik tertentu. Di sini saya memiliki contoh yaitu buku ajar alergi imunologi anak. Bagian-bagian bahan ajar yaitu yang pertama ada identitas dan hak cipta, yang kedua ada daftar penulis, yang ketiga ada daftar singkatan, yang keempat ada daftar isi, dan yang kelima ada isi bahan ajar. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.